But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the Annyeong, Dorian Sumaheur di sini. Di sebuah rumah sakit, Dr. Han Ye-jol sedang mendengarkan seorang pasien lansia menceritakan kisah tentang pasangan yang membuatnya merasa sedih atas nasib para kekasih tersebut. Diceritakan sebuah keluarga yang sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut tamu yang terhormat. Solhi, putri keluarga tersebut, sedang merias wajahnya sambil menunggu waktu keberangkatannya. Seorang prajurit yang memimpin bernama Hayun datang mengawal rombongan yang akan membawanya pergi. Terungkap bahwa mereka ternyata saling mencintai. 꿈에도 몰랐습니다. 곱지요. 돌려드리겠습니다. Tetapi Solhi diberikan sebagai istri kepada seorang raja dari negara lain demi menjaga perdamaian antara kedua bangsa serta demi keselamatan keluarganya. Mereka merencanakan untuk melarikan diri di tengah perjalanan. Namun jenderal utama menyadari ada yang tidak beres dan mengirimkan pasukan untuk mengejar mereka. Hayun dikepung dan dipanah hingga tewas. Saat itu Solhi hanya bisa melihat kekasihnya menghembuskan napas terakhir. 그렇게 그의 전쟁은 끝이 났고 Sesampainya di negeri asing pada malam pernikahan, Solhi menggunakan tusuk konde untuk membunuh sang raja demi membalaskan dendam kekasihnya yang telah meninggal. Lalu ia bunuh diri di depan penjaga kerajaan. Dan kemudian berpindah ke masa kini lagi. Sang pasien menjelaskan bahwa banyak orang tewas di tangan mereka, mengisyaratkan bahwa kematian mereka adalah hukuman karma, kutukan untuk selamanya kehilangan orang yang mereka cintai. Pemimpin prajurit tersebut berubah menjadi Kokdu, sosok pemandu arwah orang yang baru saja mati di neraka yang selamanya terikat pada kehidupan setelah kematian. Saat mereka berbicara, seorang wanita bergaun merah muda masuk. Ye-jol mencoba pergi, tetapi wanita itu menamparnya hingga jatuh. Dia berteriak menuduhnya telah membunuh ayahnya. Ye-jol menjelaskan bahwa ia hanya menyarankan pengobatan di rumah sakit, tetapi sang ayah bersikeras untuk pulang. Wanita itu tetap menyalahkannya dengan kasar. Namun ia terdiam saat Ye-jol membalas dengan menunjukkan lengannya yang penuh luka akibat serangan sebelumnya oleh wanita tersebut. 4년 전에 커피를 던져 싹 다 모아서 소송할 거니까 5일 전에 긁었잖아요. Ye-jol berjanji akan mengumpulkan bukti dan menuntutnya. Setelah kejadian itu, direktur rumah sakit menegur Ye-jol dan berencana mengatur permintaan maaf kepada wanita tersebut. Tapi Ye-jol menolak karena merasa dia tidak bersalah. Direktur itu kemudian mengungkapkan bahwa wanita tadi adalah pemilik gedung rumah sakit yang mengancam akan menunda biaya konstruksi jika Ye-jol tidak dipecat. Putus asa, dia memohon kesempatan untuk berbicara dengan wanita tersebut. Direktur setuju untuk menghubunginya, tapi Ye-jol menunggu dengan sia-sia hingga malam dan akhirnya dipecat. Dengan perasaan hancur, dia berjalan pulang di tengah hujan deras menggunakan kardus untuk melindungi diri. Seekor anjing menabraknya hingga terjatuh, tetapi seorang pria tampan menangkapnya. Waktu seolah berhenti, hujan berubah menjadi kelopak bunga sakura. Pria itu membantunya berdiri lalu pergi menjatuhkan sebuah kalung. Ye-jol mengejarnya untuk mengembalikan kalung tersebut, tetapi gagal. Dengan penuh semangat, ia menceritakan kejadian itu kepada adiknya, Hanchul, yang menolak mempercayainya dan menganggapnya hanya mimpi. Ye-jol kemudian menggambar wajah pria tersebut dan meminta adiknya yang seorang polisi untuk menyelidikinya. Setelah banyak membujuk, ia akhirnya setuju untuk membantu. 이거 몽타 줄래? 초딩이냐? 요즘엔 초딩도 이렇게는 안 그려. Ye-jol mengenakan kalung itu dan menganggapnya sebagai jimat keberuntungan. Keesokan harinya Ye-jol ceria dan bersemangat menghadiri wawancara kerja. Namun kualifikasinya selalu dianggap kurang dan ia mengalami penolakan berulang kali. Hari berikutnya dalam sebuah wawancara kerja, ia terkejut saat mengetahui bahwa pewawancaranya adalah pria yang selama ini ia cari. 선생님? 네, 한 계절입니다.
도진우? Ia mengetahui bahwa namanya adalah Do Jinwoo, tetapi pria itu tidak mengenalinya. Setelah membahas kualifikasinya dan alasan melamar pekerjaan, Yejol menceritakan pengalamannya dengan wanita pemilik rumah sakit yang memaksanya untuk dipecat di rumah sakit lamanya. Meskipun telah menjelaskan dengan detail, ia tetap harus pulang dengan perasaan kecewa. 돌려줄걸. Namun di tengah perjalanan pulang, ia menerima telepon dari Jinwoo yang mengundangnya untuk bertemu. Dengan penuh semangat, ia segera bergegas ke tempat pertemuan. 한때는 총 닦았더니 오늘은 또 Jinwoo menanyakan kesediaannya untuk bekerja. Yejol mengira bahwa pria itu ingin mengajaknya berkencan. Namun kegembiraannya berubah menjadi keterkejutan saat Jinwoo memberitahunya bahwa ia diterima untuk bekerja di rumah sakitnya dan harus segera memulainya. Sesampainya di rumah, ia dengan penuh semangat menceritakan pertemuan tak terduganya kepada adiknya. 이름은 도진우 간담체 외과 교수래. Di hari pertamanya bekerja, kepala dokter bersikap terbuka menunjukkan permusuhan, menyindir bahwa Yejol mendapat perlindungan dari Jinwoo saat ia ditegur di dalam ruang pasien. Jinwoo kembali turun tangan, membuat Yejol semakin bingung dan mulai berpikir bahwa Jinwoo tertarik padanya. Bahkan saat makan siang, ia terus melamun. Seorang teman lama, Han Yong, menggoda Yejol hingga membuatnya kesal. Jinwoo yang memperhatikan ketidaknyamanannya kemudian datang dan menyarankan agar mereka berbicara secara pribadi sambil minum bir. Saat mengobrol, Yejol bertanya apakah Jinwoo mengenal ibunya. Reaksi Jinwoo aneh, ia terus minum tanpa henti. Yejol lalu menunjukkan kalung yang ditemukannya, tetapi Jinwoo menyangkal dan mengatakan bahwa dia bukan pemiliknya, lalu mengaku tidak ingat pernah menyelamatkannya. 죄송해요. 제가 진즉에 드렸어야 되는데. 걔의 씨 뭡니까? Yejol yang bingung tetap melanjutkan percakapan hingga akhirnya Jinwoo mabuk dan pingsan. 분명 교수님 맞는데? Keesokan harinya Jinwoo mengungkapkan sebuah kejadian malpraktek di masa lalu di mana seorang pasien meninggal setelah menjalani prosedur kecil. Belakangan Jinwoo menemukan bahwa pasien tersebut ternyata mengidap kanker yang membuat operasi menjadi tidak tepat. Namun seseorang telah merusak hasil pemindaian sehingga ia tidak bisa melihat sel kanker tersebut. Ia menjelaskan bahwa alasan ia memperkerjakan Yejol adalah karena ia mendengar presiden rumah sakit berbicara dengan seorang dokter yang dipindahkan dari rumah sakit lama Yejol mengenai operasi yang mencurigakan tersebut. Jinwoo ingin mengungkapkan kebenarannya. Yejol merasa terpukul dengan pengakuan ini dan menyadari bahwa asumsi sebelumnya tentang Jinwoo ternyata salah. Ia menghindari Jinwoo selama beberapa hari hingga akhirnya Jinwoo membawanya ke sebuah ruangan pribadi dan mengungkapkan bahwa pasien yang meninggal itu adalah ibunya. 장미순 씨가 제 어머니입니다. Dibayangi rasa bersalah, Do Jinwoo mencari kebenaran untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. 당신이 무슨 짓을 했는지 지금 당장 세상에 대고 떠들어볼까요? Keesokan harinya mereka berencana bertemu di dekat apartemen Jinwoo. Namun Yejol tidak bisa menghubunginya. Tiba-tiba salju mulai turun di tengah musim panas. Saat ia bertanya-tanya tentang cuaca yang aneh tersebut, Jinwoo tiba-tiba jatuh dari gedung dan mendarat di atas mobil. Dengan napas tersengal, ia meminta maaf kepada Yejol sebelum kehilangan kesadaran. Yejol dengan panik mencoba menolongnya, tetapi tiba-tiba Jinwoo membuka matanya. Di dalam matanya muncul serpihan salju. Ia kemudian berdiri tanpa merasakan luka sedikit pun. Dua sosok berpakaian hitam muncul membungkuk dengan hormat, memanggilnya Tuan Kokdu, lalu membawanya pergi. 내 말을 귓등으로도 안 듣는 걸 보니까 니들 꼭두니. Yejol berusaha menghubungi Jinwoo tetapi gagal. Kisah pun kembali ke masa lalu di mana sang prajurit dan wanita bangsawan telah meninggal. Seorang dewa mendesaknya untuk melepaskan cintanya kepada wanita tersebut.
Namun kehilangan kekasihnya adalah hal yang tak bisa ia terima. Ia menolak perintah dewa tersebut dan menuntut untuk bisa bertemu dengan wanita itu lagi. Sebagai hukuman, sosok berjubah putih mengutuknya, mengubahnya menjadi Kokdu, pemandu roh yang dikutuk untuk mengalami siklus reinkarnasi tanpa akhir. Ia menjadi simbol kematian yang dibenci dan dijauhi, berubah menjadi pembunuh di dunia manusia, terus-menerus mendengar jeritan para arwah yang menderita. Kutukan ini hanya bisa dipatahkan jika ada seseorang yang menerimanya apa adanya. Adegan kemudian berpindah ke rumah Jinwoo di mana suara-suara misterius mendesaknya untuk membunuh Woo-bin. Anak buahnya mengungkapkan bahwa Woo-bin telah membius dan melecehkan seorang rekan juniornya. Marah, Kokdu menatap foto Woo-bin sebelum tiba-tiba menghilang. Di tempat Woo-bin, ibu korban memohon agar putranya diampuni, namun Woo-bin malah berkata kasar dan membubuhkan obat ke dalam minumannya. Tak tahan lagi, sang ibu menghantam kepada Woo-bin dengan botol. Tetapi ia dengan mudah dikalahkan. Ia terus mengejeknya hingga akhirnya Kokdu muncul dan menyatakan bahwa ia akan membawa Woo-bin ke dunia bawah. Kekuatannya langsung membekukan segala sesuatu di sekitarnya dan membunuh Woo-bin dalam sekejap. Sementara itu presiden rumah sakit menegur anak buahnya karena gagal menyingkirkan Jinwoo. Ia mengungkapkan niatnya untuk membungkam Jinwoo setelah mengetahui bahwa ia sedang menyelidiki operasi fatal yang dilakukan oleh Do Jinwoo. Yejol terus bekerja, tetapi setelah membantu Jinwoo mengungkap koleganya, ia dianggap sebagai pengkhianat. Kepergian Jinwoo membuat semua kesalahan ditimpakan kepadanya, menyebabkan dirinya dihujani cemoohan dari rekan-rekan kerjanya. Ia kemudian mengunjungi rumah Jinwoo. Dia bertemu dengan seorang wanita di sana dan mencoba mencari informasi, tetapi malah disalahkan atas semua kejadian. Mengikuti saran adiknya, Yejol membuat unggahan daring yang menuduh Jinwoo sebagai penipu. Unggahan itu menjadi viral, menarik kecaman yang luas. Tuduhan ini sampai ke telinga Jinwoo yang sekarang Kokdu. Saat itu dia terkejut saat mengetahui bahwa Do Jinwoo sebenarnya adalah dirinya sendiri. 나도 좀 쉽시다. 도진우는 왜요? 확 죽여버리게. 진우가 누구긴 누굽니까요? 너니 이미. Terungkap bahwa setelah kematian Jinwoo, Kokdu bereinkarnasi ke dalam tubuh Jinwoo. Setelah unggahan tersebut, Yejol menerima petunjuk tentang keberadaan Jinwoo di sebuah pantai dan segera pergi ke sana untuk mencarinya. Secara bersamaan Jinwoo tiba untuk menghadapinya. Yejol memarahinya karena dia diam saja dan membiarkan Yejol menanggung semua kesalahannya seorang diri. Ketika Jinwoo mencoba menangkapnya, kekuatannya melemah, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yejol mengkritik perilakunya yang aneh, lalu menyimpulkan bahwa ia menderita amnesia dan menawarkan bantuan untuk memulihkan ingatannya. Seolah ini adalah pertemuan pertama mereka, Yejol memperkenalkan dirinya kembali dan bertanya akan namanya. Secara refleks, ia menjawab Kokdu. 자기를 딴 사람이라고 생각하는 걸 보면 Yang menguatkan kecurigaan Yejol tentang kondisinya yang amnesia. Jinwoo tiba-tiba merasa sensasi yang aneh, memanfaatkan momen kebingungannya dan pergi saat ia sedang termenung. 야, 또 찾으러 다녀야 Saat berjalan di tengah hujan, anak buah Jinwoo muncul di hadapannya. Dengan penuh semangat, ia menyatakan bahwa orang yang bisa mematahkan kutukannya telah muncul. Dengan payung di tangan, ia berjalan pulang dengan ceria. Malam itu Yejol diam-diam mendekati Jinwoo pada kejadian-kejadian yang telah terjadi. Tetapi ia tetap tidak menunjukkan respon karena ia adalah Kokdu, bukan Jinwoo. Yejol kemudian mengusulkan agar Jinwoo bersaksi bahwa ia sendiri yang meminta bantuannya, sehingga ia bisa terbebas dari label pengkhianat di rumah sakit. Sebagai gantinya ia berjanji akan menghapus unggahannya tentang Do Jinwoo. Dalam sidang disiplin, Yejol dan Jinwoo bersaksi mengungkapkan kebenaran yang membuat Dewan marah. Namun Jinwoo tiba-tiba mengaku mengalami amnesia dan malah menyalahkan Yejol, membuatnya marah dan langsung menghadapinya setelah sidang. Jinwoo menyebutnya bodoh sebelum dia pergi. Kesal, Yejol berteriak agar Jinwoo berlutut dan meminta maaf. Tiba-tiba tubuh Jinwoo bergerak dengan sendirinya, memaksanya untuk berlutut di hadapan Yejol. Yejol terkejut saat menyadari bahwa tubuh Kokdu dikendalikan oleh kata-katanya. 내가 한 계절 말에 복종해?
Lalu Jinwoo mengelurkan sebuah cincin bertanya apakah Yejol mengenalinya. Namun Yejol berpaling, ia mencoba untuk menghentikannya. Yakin bahwa Yejol adalah Solhi, Hokdu berusaha bertanya lebih lanjut tentang cincin itu. Tetapi Yejol yang dipenuhi amarah tidak mengerti apa yang ia bicarakan. Yejol mengklaim bahwa sejak bertemu dengan Jinwoo, hidupnya hanya dipenuhi dengan kemalangan. 네가 설이냐? Ia bahkan menyebut Jinwoo sebagai nisan yang hidup, yang secara tiba-tiba memicu ingatan Hokdu tentang Solhi yang pernah mengatakan hal serupa. 멈춰. Marah, ia pun pergi sambil mengancam akan menghancurkan giginya jika mereka bertemu kembali. Di rumah, Jinwoo dengan percaya diri meyakinkan anak buahnya bahwa Yejol adalah kunci untuk mematahkan kutukannya. Saat mereka mempertanyakan kepastiannya, ia yang malu untuk mengakui bahwa ia terpengaruh oleh kata-kata Yejol, berdalih bahwa itu adalah tanda khusus yang hanya bisa ia rasakan sendiri. 못한 게 아니라 안 한 것이다. Sementara itu Yejol mencari lagi kerjaan dan menelepon seorang teman. Namun temannya malah mengejeknya karena dipecat, mempertanyakan siapa yang mau mempekerjakan seorang pembohong seperti Yejol. Namun temannya kemudian menyebut bahwa mantan pacarnya sedang merekrut tim dokter. Mendengar nama mantannya, Yejol langsung menutup telepon mengingat pengkhianatan di masa lalu. Mantan pacarnya telah memperalat dan mengkhianatinya, bahkan berselingkuh dengan temannya sendiri. Saat mempertimbangkan apakah ia harus menghubungi mantannya demi pekerjaan, matanya tertuju pada sebuah iklan lowongan kerja dokter yang persyaratannya persis dengan kualifikasi dirinya. Merasa curiga ini adalah penipuan, ia tetap memutuskan untuk mendatangi alamat yang tertera keesokan harinya. 사기 스멜이 코를 찌르는데? Saat masuk ke dalam, ia menemukan seorang pria yang ternyata adalah Hokdu. Dia menjelaskan bahwa meskipun tidak memiliki ingatan tentang praktek medisnya, dia memiliki banyak uang dan membuka klinik. Menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan, Yejol dengan enggan meninjau kontrak yang ditawarkan. Saat melihat syarat yang menguntungkan termasuk tempat tinggal gratis, dia pun menandatanganinya. Namun tanpa sepengetahuannya, Hokdu diam-diam menambahkan syarat yang menyatakan bahwa dia harus berkencan dengannya selama 90 hari. 까맣게 모른 척하면 안 돼. Itu dikarenakan Hokdu hanya bisa tinggal di dunia selama 90 hari dan harus membunuh seseorang tepat jam 9 malam. Lalu Hokdu juga menambahkan syarat penalti sebesar 100 juta won atau sewa selama 10 tahun jika melanggar kontrak. Setelah menyadari syarat itu, Yejol marah dan segera pergi. Setelah berkonsultasi dengan adiknya, dia mencoba meminjam 100 juta won dari bank, tetapi ditolak. Dalam frustasi, dia bercanda berharap uang jatuh dari langit. Lalu tiba-tiba angin bertiup membawa setumpuk uang ke arahnya. Hokdu muncul dan menyebutnya sebagai permintaan maafnya. Namun cara bicaranya mirip dengan mantan pacar Yejol, membuatnya semakin marah hingga ingin menghajarnya. Saat Yejol pergi, tubuh Hokdu tiba-tiba retak dan dia terjatuh kesakitan. 온 몸에 뼈랑 뼈는 그냥 다 부러져 버려라. Kembali ke tempatnya, Hokdu menyadari bahwa dia telah kehilangan kekuatannya, termasuk kemampuannya untuk berteleportasi. Kemudian jam 9 pun tiba, dia mendengar suara yang menjerit meminta kematian seorang pria bernama Choi Wan-beom. 혹시는 이놈은 좀 이따 이놈입니다. 최강모가 누구야? Dia segera pergi ke rumah sakit, di mana kerumunan orang meneriakkan nama Choi dan menunjukkan foto seorang gadis muda, menuduhnya bertanggung jawab atas kematiannya. Sementara itu adik Yejol sedang menginterogasi Choi di sebuah kamar rumah sakit, tetapi pria itu tetap tidak peduli. Setelah adik Yejol pergi, Hokdu turun tangan dengan brutal memukuli dan membekukan Choi hingga tewas. Pacar Jinwoo, Tae Yong-won, yang merupakan seorang perawat, mendengar keributan dan bergegas untuk masuk. Namun saat itu kekuatan Hokdu telah melemah, membuatnya gagal berteleportasi. Yong-won membuka pintu dan Hokdu melepaskan kekuatannya. Namun sayangnya sebuah kantong infus di dekatnya terbekukan.
Dia kemudian mengemudikan mobil dengan ugal-ugalan menabrak mobil polisi sebelum akhirnya meninggalkan kendaraannya dan hilang berteleportasi. Dia sengaja melakukannya untuk mempermainkan Oxin, anak buahnya. 어이 뭐야 이거 걔는 뭐 Keesokan harinya mobil Kokdu muncul di televisi sebagai milik seorang tersangka yang membuat Oxin kebingungan karena sifat tuanya ini. 이 집에 네 것이 뭐가 있느냐 다 내 것 들어가 시끄러 Sementara itu, mengikuti saran pegawai bank, Yejol pergi ke tempat keluarga terkenal pembuat pasta cabai Korea untuk meminjam uang. Kokdu juga ternyata tiba di tempat yang sama dengan niat untuk menghalanginya. Setelah bekerja keras dalam masa percobaan, Yejol akhirnya mendapatkan pinjaman. Setelah membawanya ke rumah sakit, Yejol baru mengetahui bahwa pria itu adalah suami dari wanita yang memberinya pinjaman. Saat menyarankan pria tersebut untuk memeriksa kadar gula darahnya, Yejol justru dimarahi oleh istrinya karena dianggap telah ikut campur. Wanita itu bahkan mengancam akan membatalkan pinjaman jika Yejol terus-menerus ikut campur. Suatu hari saat berada di kamar wanita itu, Yejol menemukan obat asma yang tersembunyi. Dia pun mengkonfrontasi wanita tersebut, menuduhnya sengaja memberikan obat itu kepada suaminya untuk memicu halusinasi. Wanita tersebut mencoba memanggil polisi, tetapi Kokdu turun tangan dan menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi pikirannya. Akhirnya wanita itu mengakui bahwa dia hanya ingin melindungi suaminya dari berjudi dan tertipu oleh orang lain. Setelah mengetahui kebenarannya, Kokdu menyatakan bahwa wanita itu tidak akan meminjamkan uang lagi kepada Yejol. Namun dia menawarkan bantuan untuk membantunya membuka klinik sebagai gantinya. Yejol berterima kasih atas bantuannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan mencarinya lagi. 도와줘서 고마워요. Saat Yejol pergi, Kokdu tiba-tiba mulai menyanyikan lagu yang dulu sering dinyanyikan oleh ibunya. 너무나 그리워져서 설레이던 너는 Yejol terhenti, berbalik, dan mendekatinya. Kenangan masa kecilnya bersama ibunya kembali muncul, membuat air matanya menggenang di matanya. Dengan suara gemetar, dia bertanya apakah Kokdu mengenal ibunya. 너도 네 엄마도 잘 알지? Kokdu mengungkapkan bahwa dia sangat mengenal ibunya dan juga Yejol sendiri. Dia mengingat saat dirinya membimbing jiwa ibu Yejol setelah kecelakaan fatal yang merenggut nyawanya. Sebelum pergi, ibunya meminta satu permintaan terakhir agar Kokdu menjaga dan melindungi putrinya. Saat itu Kokdu pun berjanji untuk memenuhi permintaan sang ibu. Yejol yang diliputi oleh emosi merasa sangat terkejut dan terharu oleh pengungkapan Kokdu tersebut. Tetapi Kokdu tidak bisa sepenuhnya menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Dalam perjalanan pulang, Kokdu tiba-tiba diserang oleh suara-suara yang memerintahkannya untuk membunuh. Waktu menunjukkan jam 9 malam, menyebabkan Yejol kehilangan kendali atas mobil dan menabrak seseorang. Namun saat mereka keluar dari kendaraan, tidak ada siapapun di sana. Kokdu menghilang seketika, tetapi kemudian muncul kembali setelah menghadapi korban lain. Namun kali ini dia dipenuhi kegelisahan, mempertanyakan mengapa dewa tidak langsung membunuh orang-orang itu sendiri saja, alih-alih menyiksanya dengan perintah kejam tersebut. 죽이고 싶으면 네 손으로 죽여! Kembali ke rumah, Kokdu yang mabuk berat menyatakan kepada kedua bawahannya yaitu Gaksin dan Oxin bahwa dia tidak akan mengikuti perintah dewa lagi. 지들이 감히 뭐라고 희망을 가져. Kokdu kemudian mengirim salah satu bawahannya yaitu Gaksin untuk melamar sebagai perawat karena sulitnya mencari staf. Lamaran itu dengan cepat diterima, membuat Gaksin resmi menjadi perawat di klinik Yejol. Sementara itu Kokdu bersantai di tepi laut mengabaikan panggilan telepon dari Yejol. Yejol kemudian melacaknya dan mengungkapkan bahwa dia akan pergi ke kantor polisi untuk menyelidiki insiden tabrak lari. Di sana dia bertemu dengan mantan pacarnya yaitu Jung Iden. Yejol bersikeras bahwa itu bukan Jung Iden karena dia jelas melihat orang yang ditabraknya. Dia kemudian menunjuk sebuah foto di dinding mengidentifikasi korban, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa orang itu telah meninggal 2 bulan yang lalu.
lalu. Saat mereka hendak pergi, mantan pacarnya memegang tangannya, berharap bisa kembali menjalin hubungan. Namun Kok-du langsung campur tangan menegaskan hubungan ambigu mereka. Setibanya di rumah, Kok-du mulai memikirkan foto tersebut. Kemudian, dia menemui Ye-jol dan menawarkan untuk membawanya kepada seorang pria yang sebenarnya dia tabrak. Mereka menemukannya sedang mengerang kesakitan dengan tulang paha yang patah. Awalnya, Kok-du enggan membantu, tetapi tanpa sadar tubuhnya bertindak mengikuti perintah Ye-jol. 싫어. 인간도 싫고 부먹도 싫고 이렇게 거침없이. Tidak lama kemudian, Iden datang dan menjelaskan bahwa pria itu tidak bisa dirawat di rumah sakit biasa sehingga dia telah mengatur agar pria tersebut ditempatkan di fasilitas khusus bagi tunawisma. Setelah banyak dibujuk, Ye-jol akhirnya setuju untuk membantu. Saat memanggil ambulan, dia terpaksa mengganti pasiennya dengan Kok-du. Di rumah sakit, waktu menunjukkan pukul 9 malam, Kok-du tiba-tiba bergegas pergi karena jeritan di kepalanya. Dan kali ini suara-suara itu pun mengganggunya. Dia mulai mencekik Ye-jol, tapi Ye-jol menutup telinganya dengan tangannya. Secara mengejutkan, menghentikan suara-suara tersebut serta dorongan untuk membunuhnya. Kok-du pingsan dalam pelukannya, menyadari bahwa Ye-jol memiliki kemampuan untuk memblokir suara-suara tersebut. Setelah kejadian ini, Kok-du pulang dengan perasaan gembira yang begitu besar hingga membuat bawahannya ketakutan. Sejak itu sikap Kok-du terhadap Ye-jol menjadi jauh lebih lembut. Dia mulai menunjukkan lebih banyak kasih sayang kepadanya yang membuat Ye-jol sangat senang. 빨리 말해. 빨리. 뭐예요? 내 말을 귀뚱으로도 안 들으면서? 진짜? Suatu hari, Ye-jol mengiriminya pesan, mengundangnya untuk berpiknik di mercusuar. Namun, salah satu bawahannya menghapus pesan itu sebelum Kok-du sempat membacanya. Ye-jol telah menyiapkan segalanya dan menunggu, tetapi bawahannya juga membungkam panggilan teleponnya. Saat menunggu, Ye-jol tiba-tiba diserang oleh seorang pria berpakaian hitam yang mencoba mencekiknya. Dalam perjuangannya, dia berhasil menarik topeng pria tersebut, mengungkapkan wajahnya. Ketakutan karena telah dikenali, pria itu mendorongnya ke laut. Dalam keputusasaan, Ye-jol berjuang melawan arus yang menyeretnya ke dalam kegelapan. Dia memikirkan Kok-du. Saat berada di rumah, Kok-du merasakan panggilan minta tolongnya dan segera bergegas ke tempat kejadian, menyelamatkannya saat dia dalam keadaan tidak sadarkan diri. 양계절, 정신 차려. Dalam pingsannya, ingatan kehidupan masa lalu Ye-jol mulai muncul. Dia mengenali Kok-du, seorang prajurit gagah berani dari kehidupan sebelumnya. Kenangan mereka bersama di masa lalu membanjiri pikirannya, dan sebelum kehilangan kesadarannya, dia menciumnya. 설이구나. Saat itu Kok-du semakin yakin bahwa Ye-jol adalah Solhi, wanita yang telah dicarinya selama berabad-abad. Beberapa saat kemudian, Ye-jol terbangun, tidak yakin apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kok-du membawanya pulang ke kliniknya dan langsung memarahinya karena pergi ke tempat berbahaya seorang diri. Ye-jol menjelaskan bahwa dia sedang menunggunya, lalu menunjukkan pesan yang telah dikirimnya. Kok-du pun menyadari bahwa bawahannya telah mengutak-atik ponselnya. Saat kembali ke rumah, dia berniat memberi mereka pelajaran, bahkan menggunakan peralatan makan di meja sebagai alat bantu dalam penjelasan singkatnya. Namun Oksin dan Gaksin berdalih bahwa mereka hanya ingin menyingkirkan Ye-jol karena percaya bahwa Ye-jol bukanlah Solhi dan hanya berusaha bergantung kepada Kok-du. Meski bingung, Kok-du membiarkan masalah itu berlalu. Namun dia menegaskan kembali bahwa Ye-jol memang Solhi, menyebut ciuman mereka dan kenangan yang mereka bagi dari kehidupan sebelumnya. Sementara itu, Hancul terus menyelidiki kasus Yong-won, mencoba mencari tahu siapa yang ditemuinya di rumah sakit pada hari itu. Namun tersangka ditemukan tewas di dalam lemari pendingin. Yong-won menantangnya untuk bertarung jika ingin mendapatkan jawaban. 내가 협조한다니까요. Ye-jol yang stres memikirkan kencan mereka, bingung harus memakai apa. Saat itu sebuah paket berisi gaun dikirim kepadanya. Dengan gembira, dia mengenakan gaun tersebut, lalu pergi ke tempat kencan. Kok-du memperhatikannya dengan seksama saat mempersiapkan diri untuk kencan mereka di restoran.
so 오늘 분위기 확 펴지네. cafe be with you. Namun tiba-tiba Yongwon muncul dan memeluk Kokdu. Tepat saat itu Yejol tiba. Kokdu dengan cepat mendorong Yongwon menjauh. Tetapi Yongwon mulai menghina Yejol. Kokdu juga menegurnya karena bersikap kasar. Yejol kemudian meminta Kokdu pergi agar dia bisa berbicara dengan Yongwon. Yongwon yang mengetahui kondisi kesehatan Yejol menuduhnya hanya mencari perhatian Kokdu dan menghinanya berulang kali. Dia juga menuduh Yejol masih menyukai Jinwoo. Yongwon menantangnya mengklaim bahwa dia dan Jinwoo sedang berkencan. Yejol meminta melihat foto mereka bersama, tetapi Yongwon tidak bisa menemukan satupun foto mereka bersama. Saat kembali ke rumah, Yejol memikirkan kata-kata Yongwon. Dia gelisah sepanjang malam, berbalik ke sana kemari di tempat tidurnya. Sementara itu Kokdu menunggu di rumah, tetapi tidak menerima pesan atau panggilan dari Yejol. Keesokan paginya dia mengunjunginya dan menyarankan agar mereka menjadwal ulang kencan mereka karena insiden hari sebelumnya. Namun Yejol mengatakan bahwa mereka sebaiknya menjaga jarak sampai dia mendapatkan kembali ingatannya. Malam harinya sambil minum bir bersama Kokdu, Yejol mengakui bahwa pada awalnya dia menerima sosok Kokdu yang sekarang karena takut pria itu akan menghilang jika dia tidak menerimanya. Namun seiring waktu dia mulai merasa nyaman dengan Kokdu. Kokdu kemudian mengungkapkan bahwa Jinwoo telah meninggal dan tidak bisa kembali lagi. Yejol menganggapnya mengigau dan menyuruhnya untuk mengingat kembali dirinya yang dahulu, yaitu Jinwoo. Tanpa sadar, Yejol terus mengulang bahwa Jinwoo pasti akan kembali jika Kokdu menghilang. 제발 좀 사라져. 와. 그 꼭두씨만 사라지면 되겠네. Tiba-tiba Kokdu merasakan sakit luar biasa di dadanya dan jatuh pingsan. Saat tersadar, dia mendapati dirinya berada di alam baka. Sementara itu Yejol panik saat melihat Kokdu pingsan. Namun jantungnya tidak berdetak. Putus asa, dia melakukan CPR dan menangis. Berjanji akan berhenti mengomel jika Kokdu bangun. 정신 좀 차려봐요, 교수님. 교수님. 아저씨 돌아와요. Tiba-tiba Kokdu kembali sadar dan justru memujinya bahwa dia luar biasa telah membunuhnya lalu menyelamatkannya lagi. Yejol langsung memeluknya erat-erat, menangis lebih keras dari sebelumnya, mengira dia benar-benar telah mati. Dalam perjalanan pulang, mereka berhenti untuk berbicara. Kokdu memperingatkan Yejol untuk lebih berhati-hati dengan ucapannya, mencoba menjelaskan dengan gugup bahwa kata-katanya memang benar-benar bisa menyakitinya. Mengingat kemarahannya tadi, Yejol akhirnya meminta maaf. Dia lalu membawa Kokdu ke rumah sakit untuk pemeriksaan, tetapi bawahannya datang dan berusaha membawanya pergi. Yejol bersikeras agar Kokdu tetap berbaring dan beristirahat. Tak disangka Kokdu menurutinya begitu saja, membuat Oksin terkejut. 검사를 2개나 사. 쉬어야 된다니까. 여기 누워서 딱 눈 감아요. 코까지 굴. Saat berbincang dengan pemilik toko daging tentang hubungannya dengan Yejol, tiba-tiba Yongwon muncul dan dengan percaya diri mengumumkan dirinya sebagai pacar dari Kokdu. Yejol langsung merasa tidak nyaman. Melihat ekspresi Yejol, Kokdu langsung mengungkapkan bahwa Yongwon lah yang telah memutuskannya dan mempertanyakan mengapa sekarang dia berubah pikiran. Yongwon terkejut mengira Kokdu telah kehilangan ingatannya. Pada kenyataannya, Kokdu sempat mengunjungi rumah Jinwoo dan membaca buku hariannya. Dari situlah dia menemukan bahwa Yongwon lah yang sebenarnya telah mengakhiri hubungannya dengan Jinwoo. 아니. Saat berada di sebuah restoran, mereka melihat seorang wanita hamil mengalami komplikasi. Secara diam-diam, bawahan Kokdu mengatur situasi menggunakan kamera dan dokter sehingga Kokdu bisa mendapatkan jawaban yang dia butuhkan untuk menolong wanita tersebut. Setelah membawanya ke rumah sakit, Kokdu akhirnya memutuskan hubungannya dengan Yongwon, meninggalkan wanita itu dalam keadaan berlinang air mata. Tak lama setelah itu, Yejol tiba di rumah sakit karena keluarga pasien belum datang. Mereka berdua kemudian membawa anak wanita tersebut untuk makan ayam goreng. 잘 먹겠습니다.
saat kembali ke rumah sakit, ibu dari anak itu mengalami kejang. Yejol segera melakukan pertolongan pertama dan meminta perawat untuk menghubungi dokter guna melakukan operasi sesar darurat. Namun komunikasinya gagal. Kokdu dan bawahannya lalu membawa pasien ke ruang operasi. Yejol meminta Kokdu untuk melakukan operasi, tetapi melihat keraguannya, dia langsung menyadari bahwa Kokdu telah berbohong. Dia sebenarnya belum mengingat masa lalunya. Tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi memerintahkan semua orang untuk mengungsi. Namun Yejol menolak meninggalkan pasiennya. Dia memutuskan untuk melakukan operasi sendiri dan meminta bantuan Kokdu, mendesaknya untuk mencoba mengingat kembali siapa dirinya. Tiba-tiba Kokdu ambruk. Saat membuka matanya kembali, Jinwoo telah kembali ke tubuhnya. 한 선생님. Dia tidak memiliki ingatan sedikit pun tentang menjadi Kokdu. Bahkan Yejol terkejut dengan perubahan yang mendadak tersebut. Mereka tetap melanjutkan operasi pasien. Setelah operasi selesai, Jinwoo menggunakan otoritas dan reputasinya untuk menegur staf rumah sakit. Yejol menariknya ke samping, menyadari bahwa Kokdu benar-benar telah pergi dan Jinwoo telah kembali. Sementara itu di neraka, Kokdu menderita. Yejol telah mengirimnya kembali ke tempat asalnya. Di klinik Yejol, dia dan Jinwoo mendiskusikan kehidupannya sebagai Kokdu. Jinwoo mengatakan bahwa ingatannya berhenti pada hari dia jatuh dari ketinggian dan menimpa mobil. Dia tidak mengingat apapun tentang menjadi Kokdu. Dia kemudian menghubungi Yongwon mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dan kebingungannya tentang situasi yang sedang terjadi. Dia ingin pergi dari tempat tersebut. Yongwon merasa ada yang aneh. Saat tiba di tempat pertemuan, Jinwoo malah ditangkap sebagai tersangka dalam kasus kematian pria yang ditemukan di lemari es rumah sakit. Namun dia kemudian dibebaskan dengan jaminan. Setelah itu dia mencari peramal untuk mendapatkan jawaban. Namun peramal tersebut tetap menghindari pertanyaannya. Jinwoo menyatakan keyakinannya bahwa dia bukan manusia, sama seperti peramal tersebut. Hal ini menarik perhatiannya. Lalu dia mulai mendengarkan dengan seksama saat Jinwoo menceritakan sedikit ingatan yang masih tersisa. Di klinik, Jinwoo berdiri di depan cermin yang terhubung ke neraka, berbicara kepada Kokdu dengan keinginan penuh kebencian untuk tetap hidup. 한계절은 두 번 다시 당신을 찾지 않을 거예요. Keesokan harinya dia mengganti meja Kokdu dengan meja yang lebih estetis, yang langsung memicu pertengkaran lain dengan Yejol. Di neraka, Kokdu menyaksikan tindakan Jinwoo dengan ekspresi yang jengkel. Bawahannya yang duduk bersama Kokdu tiba-tiba mendapatkan ide melibatkan sebuah jam tangan pintar. Dia mengusulkan untuk memprogram frasa perintah Kokdu kembalilah ke dalam jam tangan tersebut dan kemudian merekayasa situasi berbahaya yang akan memaksa Yejol untuk mengucapkan kata-kata itu, memberikan Kokdu kesempatan untuk kembali. Keesokan harinya, dia menggunakan alasan meningkatnya kasus perampokan baru-baru ini untuk memberikan jam tangan pintar yang telah diprogram kepada Yejol. Lalu mengatur dua orang pria untuk menciptakan situasi berbahaya dalam perjalanan pulang Yejol. Namun di saat yang sama, seorang penyusup masuk ke klinik untuk mencari sesuatu. Kokdu yang mengamati melalui cermin awalnya mengira ini adalah rencana bawahannya yang melenceng, tetapi segera menyadari bahwa ancaman ini adalah nyata. Tak disangka Yejol kembali ke klinik alih-alih langsung pulang. Kokdu menjadi sangat khawatir. Saat masuk, Yejol menemukan kliniknya dalam keadaan berantakan. Dia merasa ada yang aneh. Tiba-tiba sosok bayangan melompat dari sudut ruangan dan menyerangnya. Kokdu yang hanya bisa menyaksikan panik namun tetap tak berdaya untuk campur tangan. Tetapi saat itu Jinwoo tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Ternyata penyusup itu adalah seorang wanita tua yang bekerja di restoran barbeque. Dia datang untuk mencari hasil tes medis yang pernah Yejol lakukan kepadanya karena ingin merahasiakan kondisi kesehatannya sendiri agar tidak dipecat seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Setelah kejadian itu, mereka berbicara dan Jinwoo mendesak Yejol untuk melepaskan Kokdu, menyuruhnya berhenti bergantung pada sosok ilusi yang bisa menghilang kapanpun. Kata-katanya sangat membekas di hati Yejol. 왜 꼭두지가 신기루야? Sementara itu, bawahan Kokdu mengunjungi Jinwoo dan memberitahunya bahwa keesokan harinya adalah hari ke-49 sejak kematiannya. Hari terakhir arwahnya bisa bertahan di dunia manusia. Dia mendesak Jinwoo untuk menyerahkan tubuhnya kepada Kokdu sebelum terlambat. Saat sedang mengemudi, Jinwoo tiba-tiba kehilangan fokus dan mengalami kecelakaan.
Saat tim penyelamat tiba, dia sudah tidak bernapas lagi. Orang yang menyebabkan kecelakaan itu berdiri di dekatnya mengawasi. Tiba-tiba salju mulai turun. Kokdu kembali merasuki tubuh Jinwoo. 어디 감히 손을... Saat mendengar Yejol memanggil namanya, dia membeku lalu menghilang. Orang yang telah menyebabkan kecelakaan itu menyaksikan kejadian supernatural tersebut dengan ekspresi syok dan tidak percaya. Setelah menemukan Yejol, Kokdu dalam tubuh Jinwoo langsung memeluknya. Namun Yejol segera mendorongnya menjauh, mengatakan bahwa dia tidak mau terjebak dalam cinta segitiga antara dirinya, Jinwoo, dan Kokdu. Dia memperhatikan perilaku aneh pria tersebut. Yejol mengira bahwa Jinwoo hanya meniru Kokdu. 지금 꼭두인 척하고 절 Tak 떠보시는 lama setelah 거예요? itu, Yejol menerima telepon dari para medis yang memintanya untuk mengambil barang-barang milik Jinwoo. Dalam dompetnya mereka menemukan kartu nama Yejol. Para medis memberitahu bahwa Jinwoo mengalami serangan jantung tetapi secara ajaib selamat. Ini mengingatkan Yejol pada pertemuannya yang pertama dengan Kokdu yang terjadi dalam situasi yang serupa. Dia menyadari bahwa pria yang baru saja ditemuinya sebenarnya adalah Kokdu, bukan Jinwoo. 꼭두 씨, Saat bertemu kembali, dia sangat bahagia hingga pertengkaran kecil khas mereka kembali terjadi. Saat itu Yejol mengakui bahwa kata-katanya di masa lalu telah membuat Kokdu menghilang. Lalu dia meminta maaf. 돌아와요 교수님. 제발 좀 사라져. 지던 모든 순간에 너의 막말이 함께 울었어. 그럼 Saat itu Yejol mulai mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Namun sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Kokdu tiba-tiba menciumnya. Setelah berbagi ciuman, Yejol tiba-tiba pingsan. 사랑할 때다. Kokdu segera membawanya pulang. Ketika dia terbangun, mereka berdua sama-sama bingung, tidak yakin apakah ciuman itu benar-benar terjadi atau hanya mimpi. Kemudian Hancul pulang dan mendengar suara kakaknya berbicara dengan seseorang di kamarnya. Yejol dengan cepat melemparkan selimut ke atas Kokdu. Hancul langsung menerobos masuk dan menarik selimut tersebut. Tetapi yang dia temukan hanyalah tumpukan pakaian. Kebingungan, Yejol tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tak lama setelah itu, Kim Pil-soo menerima panggilan yang memintanya untuk segera datang ke rumah sakit. Saat tiba, ia disambut oleh kerumunan wartawan yang terus menanyainya tentang dugaan pemalsuan catatan medis pasien yang telah berlangsung bertahun-tahun di rumah sakitnya. Kim Pil-soo tetap diam, tetapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Di saat yang sama, polisi menemukan seorang mantan pegawai rumah sakit telah tewas di sebuah lokasi terpencil. Di dekat jasadnya ditemukan surat wasiat yang berisi pengakuan tentang semua aktivitas ilegal yang telah dipaksakan oleh Kim Pil-soo sebagai ketua rumah sakit selama ia bekerja di sana. 요즘엔 맨날 위에서 그 MBS 그거부터 걸던데? Kemudian Yejol membawa Kokdu ke seorang hipnoterapis untuk membantu mengatasi gangguan identitasnya. Saat dokter berkonsentrasi, Kokdu malah tampak acuh tak acuh dan tidak menunjukkan kerjasama. Dokter pun bersiap untuk pergi karena ia adalah seorang spesialis yang sangat terkenal dan sulit untuk dipesan. Tak ingin kehilangan kesempatan, Yejol buru-buru menawarkan diri untuk dihipnotis sebagai gantinya. Saat berada di bawah hipnotis, Kokdu dengan sengaja menanyakan tentang kemungkinan mereka tinggal bersama. Yejol dalam keadaan yang setengah sadar menjawab bahwa Kokdu harus menyukainya terlebih dahulu agar ia setuju. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam hubungan sebelumnya, para mantan kekasihnya selalu menipunya. 여자를 찾아간 동기가 있었어. 날 왜 줘? 무슨 이유가 더 필요해? Saat mereka keluar dari klinik, Kokdu menyadari bahwa banyak orang yang menatap mereka, mengira Yejol yang menjadi pusat perhatian. Ia mencoba melindungi wajahnya. Namun ia baru sadar bahwa justru dirinya lah yang menjadi sorotan. Kim Pil-soo telah menyebarkan rumor bahwa Kokdu sebenarnya adalah putra dari Oksin yang kini menjabat sebagai ketua perusahaan elektronik yang besar. Gosip ini dengan cepat menyebar luas. Kim Pil-soo kemudian menelepon Kokdu menyindir bahwa kini ia berada di bawah pengawasan publik dan tidak bisa menghilang dengan mudah. Skandal ini menyebabkan saham perusahaan Oksin merosot drastis. Oksin memohon kepada Kokdu untuk pindah ke Seoul, bahkan menyediakan rumah untuknya, memakai uang perusahaannya. Saat Yejol membaca berita tentang kepindahannya di surat kabar, ia merasa sangat hancur. Mengetahui bahwa ia kini menjadi pusat perhatian, Kokdu pun merancang sebuah aksi dramatis bersama Oksin. Keesokan harinya, kisahnya langsung menjadi berita utama. Setelah melihat berita itu, Yejol segera bergegas ke rumah sakit untuk menemui Kokdu. Setelah percakapan emosional yang singkat, ia akhirnya setuju untuk tinggal bersama Kokdu yang membuatnya sangat gembira.
Sementara itu, anak buah Kokdu sibuk memindahkan barang-barang Kokdu ke Seoul. Seorang pekerja pindahan menemukan selembar kertas di bawah kursi dan diam-diam menyimpannya di sakunya. Setelah proses pemindahan selesai dan semua orang telah pergi, pekerja itu teringat akan kertas tersebut dan kembali untuk meletakkannya di tempat semula. 잘했어요. 얼른 가요. 들어가겠습니다. Saat diperiksa lebih dekat, mereka menyadari bahwa kertas itu adalah daftar pasien yang catatan medisnya telah dipalsukan oleh Kim Pil-soo, ketua rumah sakit tempat Jin-woo bekerja. 두 번째 선물은 제대로 보내줘야지. 병원이랑 무슨 일이 있었는지 걔들 사이 Keesokan harinya, Yejol tiba di rumah baru Kokdu dengan membawa kopernya. Gaksin menunjukkan kamarnya dan Yejol sangat senang dengan keindahannya. Kemudian Kokdu datang ke kamar Yejol untuk mendiskusikan syarat dalam kontrak. Dalam kontrak itu ada pembahasan bahwa mereka harus memperkenalkan keluarga mereka masing-masing. Di sisi lain, karena pekerjaan mereka, Yongwon dan adik Yejol sering bertemu. Namun Yongwon tampaknya mulai menyimpan perasaan terhadap Hanchul. Suatu malam saat mengantar Yongwon pulang, Hanchul melihat seorang pria yang mencurigakan. Yongwon langsung mengenali pria tersebut sebagai ayahnya dan tampak ketakutan. Hanchul sebenarnya telah menerima tawaran mutasi ke Seoul, tetapi setelah menyaksikan kejadian tersebut, ia menelepon untuk menolak tawaran tersebut, memutuskan untuk tetap tinggal demi melindungi Yongwon. Mengetahui hal ini, Yejol memperkenalkan Kokdu kepada adiknya. Yejol pun mengatur pertemuan mereka, tetapi adiknya langsung memaki Kokdu, menyebutnya sampah dan menuduhnya sebagai tersangka dalam beberapa kasus pembunuhan. Ia kemudian menyeret kakaknya pulang dan terus menguliahinya tentang bahayanya Jin-woo. Namun kali ini Yejol tidak tinggal diam. Ia menjelaskan bahwa ia memperkenalkan Kokdu bukan untuk meminta izin, tetapi sebagai bentuk rasa hormat karena Hanchul satu-satunya keluarganya. Namun Hanchul tetap menuduh Kokdu tanpa bukti yang nyata, yang membuat Yejol semakin marah hingga akhirnya pergi ke kamarnya. Gaksin kembali dan menunjukkan daftar pasien yang telah ia selidiki. Ternyata semua pasien dalam daftar tersebut sudah meninggal. Kokdu menyadari bahwa Kim Pil-soo telah menghabisi semua saksi yang bisa membongkar kejahatannya. Ia menyarankan agar mereka memberitahu keluarga korban dan mengambil tindakan hukum. Tetapi Gaksin berkata bahwa ia sudah mencoba dan semua keluarga menolak untuk bertindak. Akhirnya Kokdu memutuskan untuk menggunakan identitas Jin-woo guna mengungkap kebenaran. Karena ibu Jin-woo juga ada dalam daftar korban. Kokdu yang menyamar sebagai Jin-woo muncul di hadapan pers dan bersumpah untuk membongkar kasus tersebut. 제 친어머니입니다. 기억을 잃었습니다. 네. Tak lama kemudian, ia dipanggil ke kantor polisi untuk diwawancarai. Pada saat yang sama, saksi di rumah sakit akhirnya sadar. Adik Yejol membawa saksi tersebut ke ruang interogasi. Yejol sangat terkejut saat melihat Kokdu di sana. Hanchul lalu bertanya kepada saksi apakah pria yang duduk di depannya adalah pembunuh yang ia lihat. Yejol terkejut dengan pertanyaan tersebut. 흑곰파 죽인 놈이 맞습니까? Tepat ketika saksi hendak memberikan kesaksian, Yejol menghentikannya dan berkata bahwa kondisi saksi belum stabil. Ia memperingatkan adiknya bahwa jika saksi bersaksi dalam kondisi seperti itu, maka sebagai dokter ia bisa menyatakan bahwa kesaksiannya tidak valid karena mentalnya belum pulih sepenuhnya. Akhirnya Hanchul menyerah dan membawa saksi keluar dari ruangan. Setelah itu mereka bertengkar lagi. Adiknya menunjukkan rekaman CCTV di mana Kokdu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Namun Yejol menganggapnya sebagai kesalahan kamera atau gangguan dari jaringan. Sementara itu Yejol menonton berita tentang insiden yang terjadi baru-baru ini. Tetapi kata-kata adiknya terus terngiang di pikirannya. Ia kembali teringat bagaimana Kokdu kerap menghilang secara tiba-tiba yang kini terasa aneh baginya. 맞죠? 사람 친구. 경찰이 현재 보중에 있는 것으로 알려져 쪽같이 사라졌어. 순간이동이라도 한 것처럼. 분명히 사람을 쳤는데. Di kantor, polisi detektif utama marah besar karena detail penyelidikan, termasuk informasi saksi, telah bocor. Polisi menghubungi Kokdu, jadi ia dan Yejol segera menuju ke kantor polisi. Setibanya di sana, mereka melihat polisi bersiap untuk mengungkap identitas tersangka. Yejol langsung mendorong Kokdu menjauh, tetapi ia terkejut karena nama yang diumumkan ternyata bukan Kokdu. 도끼형으로도 불렸습니다. 8년 전과 오범이며 김병서?
Kokdu kemudian mengingat bahwa saksi memang melihatnya malam itu saat ia berhadapan dengan para gangster. Namun ia telah menggunakan kekuatannya untuk membuat saksi melihat orang lain. Polisi kemudian mengembalikan mobil emas Kokdu yang ia tinggalkan di tempat kejadian malam itu. Yejol merasa bersalah karena sempat meragukan Kokdu, sementara Kokdu sendiri kecewa dengan kecurigaannya. Sementara itu Yejol menghadapi adiknya dan memaksanya untuk meminta maaf kepada Kokdu atas tuduhan yang ia lontarkan sebelumnya. Di sisi lain Yongwon dan Hanchul pergi makan bersama. Hanchul menjelaskan alasan mengapa ia tidak bisa menemuinya seperti yang dijanjikan sebelumnya. Yongwon yang mulai tersepona dengan pesona Hanchul merasa semakin tertarik kepadanya. Dalam perjalanan pulang mereka bertukar kata-kata yang terdengar seperti pernyataan perasaan yang tersirat dalam hati mereka. Ketika Yongwon tidak segera merespon, Hanchul mengira dirinya tidak pantas untuknya. Namun tiba-tiba Yongwon yang sedikit mabuk mengecup bibirnya. Mereka pun akhirnya berciuman dengan sungguh-sungguh menandai perubahan besar dalam hubungan mereka. Keesokan harinya, Hanchul menelepon Kokdu untuk meminta maaf atas kesalahpahaman mereka dan mengundangnya untuk makan malam. Di tempat parkir rumah sakit, Yejol sempat bertabrakan dengan seseorang yang mengenakan pakaian dokter tetapi tidak terlalu memikirkannya. Ia lalu membawa kopinya ke lantai atas untuk menemukan Hanchul adiknya. Setelah itu ketika kembali ke tempat parkir, Yejol merasa ada seseorang yang mengikutinya. Rasa takut mulai merayapi tubuhnya, kepalanya tiba-tiba terasa pusing, lalu semuanya menjadi gelap. Ternyata ada seseorang yang telah menyuntikkan obat penenang ke dalam kopinya. Pria itu lalu menyeretnya masuk ke dalam mobil. Tak lama setelah Yejol pergi, adiknya menuju meja resepsionis dan bertanya tentang kantor pria yang ditabrak oleh Yejol di tempat parkir. Namun staf rumah sakit mengatakan bahwa tidak ada dokter dengan nama tersebut yang bekerja di sana. Menyadari situasi yang berbahaya yang dihadapi oleh Yejol, Hanchul segera mencoba menghubunginya tetapi tidak ada jawaban. Ia pun langsung berlari keluar dari rumah sakit dan melihat pria tersebut tengah berkendara pergi dengan Yejol. Tanpa membuang waktu, ia segera menelepon Kokdu. Mereka berhasil mencegat mobil tersebut. Kokdu langsung menggendong Yejol dan membawanya kembali ke rumah sakit. Sementara Hanchul tetap tinggal untuk menangkap penculiknya. Namun karena secara tak sengaja juga mengkonsumsi kopi yang telah dicampur obat penenang, Hanchul ikut tumbang. Saat suara sirine polisi mendekat, penculik tersebut berhasil melarikan diri. Mengetahui bahwa dalang di balik semua ini adalah Kim Pil-soo, Kokdu segera menyusup ke kantornya dan mengambil semua dokumen yang bisa memberatkannya. Kim Pil-soo kembali ke kantornya dan menemukan ruangan itu telah kosong dan berantakan. Ia pun mengamuk karena semua bukti telah hilang. Di rumah sakit, Kokdu menangis melihat Hanchul yang masih tidak sadarkan diri. Hal ini membuat Yejol hampir menyerunya untuk pergi, tetapi ia kemudian mengingatkan Kokdu bahwa adiknya hanya sedang tertidur. Yejol lalu beralasan ingin pergi mengambil minuman, tetapi sebenarnya ia berlari ke dokter lain dan memohon agar melakukan tes racun lebih lanjut karena sangat mengkhawatirkan kondisi Hanchul adiknya. Kokdu akhirnya menemukannya dan meyakinkan Yejol bahwa adiknya akan pulih sesegera mungkin. Mendengar itu, Yejol akhirnya sedikit tenang. Kokdu pergi dengan pikiran yang masih berkecamuk. Ia melihat sebuah prosesi pemakaman dan membayangkan kematiannya sendiri. Bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada Yejol jika dirinya benar-benar pergi. Ia berdiskusi dengan bawahannya tentang kemungkinan menghilang demi menghindarkan Yejol dari rasa sakit yang lebih besar. Keesokan paginya ia terbangun dan mendapati Yejol sedang menyiapkan sarapan untuk Hanchul. Yejol bahkan menyuapi adiknya satu suapan yang membuat Kokdu sangat senang. Ia pun membayangkan kehidupan keluarga yang bahagia bersama mereka. Sebuah pemikiran yang membuatnya tersenyum konyol.
Sementara itu, kantor kejaksaan mengeluarkan perintah penggeledahan dan penyitaan terhadap perusahaan Kim Pil-soo setelah mendapat laporan internal mengenai penggelapan pajak dan suap. Di tempat lain, Eden sedang berlatih renang bersama pengawalnya. Tanpa sepengetahuannya, pengawalnya telah memasukkan obat ke dalam botol airnya. Setelah beberapa putaran di kolam renang, Eden mulai merasa tidak enak badan, tetapi ia tetap disuruh untuk berenang. Saat ia mulai kesulitan, pengawal itu pun pergi berniat membiarkannya tenggelam. Tiba-tiba Kok-du muncul dan menyelamatkannya. Ingatan tentang kehidupan mereka di masa lalu mulai bermunculan. Menyadari Eden adalah saudara kandungnya, Kok-du membawanya pulang dan menawarkan tempat tinggal. 말을 해봐라. 내가 도움이 될게. 아니, 어떤 여인이 심중에 있길래 매번 일이 있어. Ye-jol terkejut melihat kedekatan mereka yang tiba-tiba karena Kok-du sebelumnya tidak pernah menyukai Eden. Malam itu Kok-du, Gak-shin, dan Ok-shin berdiskusi tentang Eden. Mereka menyebutkan bahwa Kok-du hanya memiliki sisa waktu 20 hari. Tanpa mereka sadari, Ye-jol mendengar pembicaraan mereka dari luar ruangan. Ia terkejut dan pergi dengan perasaan yang kacau. 내가 자료 다 찾아봤다 이거야. 국수님, 그럼 대체 어쩌시려고요? Keesokan paginya saat Ye-jol kembali ke rumah, Ok-shin menegurnya karena pergi terlalu pagi tanpa memberitahu Kok-du. Dia mengira bahwa Kok-du telah menghilang. Ye-jol panik dan berlari masuk ke dalam rumah. Tepat saat itu Kok-du kembali dan membawanya ke sebuah toko perhiasan. Di sana Ye-jol meminta Kok-du untuk mendefinisikan hubungan mereka karena ia tidak ingin terus-menerus hidup dalam fantasi. Kok-du lalu mengakui perasaannya dan menyematkan cincin berlian di jarinya. Ia langsung memamerkan cincinnya kepada para tetangga dengan wajah yang berbinar. 이가 뭘 알겠어? 그 미국에 살다 와서 그런가 이게. Di rumah, Kok-du memberitahu bawahannya bahwa ia tidak akan kembali ke dunia lain dalam waktu yang dekat. Ia akan tetap bersama Ye-jol, namun bawahannya khawatir dengan keputusan tersebut. Tiba-tiba Kok-du menerima pesan singkat. Ia meminta Ye-jol untuk menghapusnya, mengira itu hanya spam. Namun ketika Ye-jol membukanya, ia melihat foto adiknya yang telah terikat, disertai pesan yang menginstruksikannya untuk datang sendirian jika ingin menyelamatkannya. Melihat pesan itu, Kok-du bersikeras untuk ikut mengikuti petunjuk. Mereka tiba di sebuah bangunan terbengkalai. Mereka mendengar suara dari dalam sebuah lemari. Begitu mereka membukanya, lemari itu meledak. Saat membuka matanya, Ye-jol terkejut melihat luka Kok-du yang langsung sembuh seketika. Ketakutan, ia pun mundur selangkah. Ye-jol lalu bertanya di mana Jin-woo sebenarnya, mencurigai bahwa Kok-du telah membunuhnya dan hanya berpura-pura menjadi Jin-woo. Kok-du menjelaskan bahwa ia sendiri telah mati dan hanya menghuni tubuh kosong Jin-woo. Namun Ye-jol semakin bertanya-tanya apakah semua kematian yang sedang diselidiki oleh polisi adalah perbuatan dari Kok-du. Kok-du tak tahu harus menjawab apa, membuat Ye-jol semakin sedih dan kecewa. Dengan suara bergetar, Ye-jol mengakui bahwa kini ia merasa takut kepada Kok-du. Ia memintanya untuk tidak menyentuhnya, lalu pergi meninggalkannya sendirian. Keduanya tenggelam dalam kesedihan. Setelah menjelaskan semuanya kepada bawahannya, Kok-du tampak lemas dan hampir tumbang, sementara Ye-jol menangis terseduh-seduh, mengingat kembali ketika mereka bersama dan janji-janji yang pernah diucapkan oleh Dewa Kematian. 어떻게 그럴 수가 있어? Keesokan harinya Ye-jol pergi ke gereja untuk mencurahkan isi hatinya. Kok-du mengikutinya dan duduk di sampingnya, mendengarkan semua keluh kesahnya. Ye-jol bahkan melepaskan cincinnya, berdoa agar sosok dewa yang dulu ia kenal dikembalikan. 위로가 됐어요. 아주 많이 불행해지라고. Saat mereka keluar, Kok-du berlari mengejarnya, tetapi Ye-jol menegurnya karena tidak memberitahukan kebenaran sejak awal bahwa dia bukan manusia yang selama ini telah membutakannya. Kok-du bersikeras bahwa ia akan mencoba menjadi manusia biasa, hidup dan menua bersamanya. Ia memohon kesempatan kedua dan menawarkan kembali cincin tersebut. Ye-jol menjawab bahwa ia hanya akan menghubunginya jika Kok-du benar-benar menemukan cara untuk mewujudkannya.
Mereka kemudian dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan mengenai penculikan adiknya dan insiden bom tersebut. Polisi mengklaim bahwa mereka telah menemukan rekaman video dari seluruh kejadian. Mereka mengira bahwa kebenaran akan terungkap, tetapi ternyata video tersebut telah kosong. Rupanya Hancul telah menukarkan videonya. Tiba-tiba Kokdu muncul dan memperkenalkan dirinya kepada Hancul. Keduanya kemudian bekerja sama untuk menangani para kriminal dan Kim Pil-soo yang bertanggung jawab atas semua kekacauan tersebut. Setelah itu ia mencari anak buah Kim Pil-soo untuk menginterogasinya tentang kejahatan yang telah ia lakukan. Saat anak buah itu melihat Kokdu, ia langsung menikamnya di dada. Namun Kokdu dengan cepat mencekiknya dan memaksanya mengungkapkan informasi yang ia butuhkan. Hancul menemukan foto anak buah itu dan segera bergegas ke tempat kejadian, tetapi Kokdu sudah pergi setelah menangkapnya. Di rumah, luka tusukan Kokdu tidak kunjung sembuh yang mengejutkan kedua bawahannya. Setelah beberapa saat, bawahannya berpendapat bahwa para dewa mungkin tahu bahwa Kokdu tidak ingin kembali ke alam baka sehingga mereka membiarkannya merasakan penderitaan seperti manusia biasa. Setelah itu cincin Yejol patah. Ia pergi ke toko perhiasan untuk memperbaikinya. Namun pemilik toko yang sudah tua mengatakan bahwa ada beberapa benda yang hanya membawa penderitaan bagi pemiliknya dan ia sebaiknya melepaskannya saja. Saat itu Yejol melihat sebuah jepit rambut yang berbentuk bunga lalu mengambilnya. Tiba-tiba ingatan tentang kehidupan masa lalunya kembali membanjiri pikirannya. Setiap kejadian dari awal hingga momen saat ia dan orang yang dicintainya meninggal dunia terulang kembali. Saat menyadari semuanya, ia duduk sendiri menyesali kenyataan bahwa ialah penyebab penderitaan Kokdu selama ribuan tahun. Di saat yang sama, Kokdu tiba. Yejol berlari menghampirinya dan memeluknya erat-erat, membuat Kokdu terkejut. Pada saat itu juga, semua rasa takut dan kebencian Yejol terhadap Kokdu lenyap. Ia menerimanya sepenuhnya, berharap Kokdu akan tetap menggenggam tangannya hingga mereka menua bersama. Dalam kasus Kim Pil-soo, Kokdu berhasil menghadirkan seorang saksi yang bersedia bersaksi di pengadilan. Namun mereka masih ragu bagaimana cara melanjutkan kasus ini hingga Iden muncul dan menawarkan dirinya untuk bersaksi. Ia adalah satu-satunya korban yang masih hidup dari efek berbahaya obat-obatan perusahaan Kim Pil-soo. Kokdu yang sebenarnya enggan melibatkannya dalam situasi yang berbahaya memperingatkan bahwa bersaksi bisa membuatnya mengalami pelecehan dan ancaman seumur hidup dari Kim Pil-soo. Namun meski tahu risikonya, Iden tetap bersikeras. Merasa lelah, Kokdu keluar dari ruangan dan bersandar di bahu Yejol. Yejol menghiburnya, lalu tiba-tiba luka Kokdu kembali berdarah. Yejol dengan sigap membantunya dan membalut lukanya. Saat mereka berjalan menuju sebuah meja, Kokdu memperhatikan jepit rambut yang dibawa pulang oleh Yejol dari toko perhiasan. Ia kemudian mengambil jepit itu dan mencari wanita tua pemilik toko. Saat melihatnya lebih dekat, Kokdu menyadari bahwa wanita itu bukan manusia biasa. Ia telah hidup selama ribuan tahun tanpa berubah sedikit pun. Kokdu mempertanyakan alasan dibalik semua kemalangan yang telah ia timpakan kepada Sohee. Wanita itu menjawab bahwa semua itu adalah hukuman yang pantas diterima oleh Kokdu. Kematian Sohee, seperti halnya kematian saudara-saudaranya, merupakan akibat dari karma yang Kokdu perbuat di kehidupan masa lalunya. Keserakahannya telah menyebabkan banyak orang kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan inilah pembalasannya. Wanita itu mendesaknya untuk menerima kenyataan ini dan melepaskan Yejol agar siklus penderitaan ini berakhir. Jika Kokdu menghilang, semuanya akan kembali damai dan normal. Namun saat itu Kokdu dengan tegas menyatakan bahwa takdirnya adalah miliknya sendiri dan pergi dengan membawa jepit rambut tersebut. Di pengadilan, Kokdu dan Iden tiba untuk menghadiri sidang. Kokdu menginstruksikan Iden untuk tetap berada di lobi. Saat itu sekelompok pekerja yang sedang memasang papan tanda sengaja menjatuhkannya ke arah seorang anak kecil di bawah. Dalam sekejap, Kokdu menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan anak tersebut.
Namun di saat ia lengah, seorang penyerang menikam Eden 2 kali. Media berita melaporkan insiden tersebut termasuk rekaman video yang menunjukkan pergerakan Kokdu yang sangat luar biasa cepat. Di rumah sakit, Kokdu gelisah dan dipenuhi oleh amarah. Ia ingin segera membunuh Kim Pil-soo. Ia memohon kepada Ye-jol untuk mengizinkannya melakukannya. Namun saat melihat Eden terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit, Kokdu menyadari bahwa ia tidak bisa menentang takdir yang telah ditentukan dewa untuknya. Ia pun memutuskan untuk mengundurkan diri demi melindungi orang-orang yang ia cintai. 그래요. 내가 졌습니다. Saat itu lukanya semakin memburuk. Gaksin akhirnya mengungkapkan kebenaran kepada Ye-jol bahwa Kokdu hanya bisa berada di bumi setiap 99 tahun selama 99 hari. Dan dia harus membunuh setiap jam 9 malam. Jika ia tinggal lebih lama, ia bisa mati. Ye-jol terkejut dan sulit untuk mempercayainya. Gaksin memohon padanya untuk menyuruh Kokdu kembali ke alam baka karena hanya Ye-jol yang bisa melakukannya. Sementara itu Kokdu yang ingin pergi tanpa menyebabkan Ye-jol lebih banyak kesedihan masuk ke kamarnya. Ia menjelaskan bahwa semua yang telah ia lakukan adalah karena janji yang ia buat kepada ibu Ye-jol untuk mencintai dan menjaga anaknya seumur hidup. Janji itu serta kata-kata sang ibu telah mengikatnya begitu lama hingga ia keliru menganggapnya sebagai cinta. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama dengan makan kue, bermain game, menonton film, dan menikmati momen terakhir mereka berdua. 홀로 걷는 당신을 버티게 평범하게 혼인을 하고. Keesokan harinya, Kokdu menghadapi Kim Pil-soo dengan niat untuk membunuhnya. Ia dengan sengaja menjatuhkan jepit rambutnya dan Kim Pil-soo pun menikamnya tepat di luka lamanya. Kim Pil-soo bersorak mengira dirinya telah berhasil membunuh seorang dewa. Namun Kokdu menyatakan bahwa Kim Pil-soo sekarang adalah seorang pembunuh. Lalu ia pun terjatuh. Saat itu Ye-jol bergegas masuk dan melihat Kokdu terbaring tak berdaya. koktu씨. Ia terus memanggil namanya dengan panik. Di dunia lain, Kokdu mendengar tangisannya tetapi tidak berniat untuk kembali. Dilanda keputusasaan, Ye-jol mengambil jepit rambut itu dan hendak menyerang Kim Pil-soo. Namun ia terhenti saat mendengar suara Kokdu. Saat Kim Pil-soo mencoba melarikan diri, Hancul menghadangnya dengan menodongkan pistol. 죽었어요? 살았어요? 플랜 B가 있는 건지 그것만 알려주고 가요. 응? Di rumah sakit, Ye-jol secara tidak sengaja mendengar percakapan adiknya tentang rencana mereka. Ia memaksanya untuk mengungkapkan segalanya dan menegurnya dengan keras. 날 속이는 바람에 내가 무슨 짓까지 할 뻔했는지 네가 알기나 해? 왜 자기 멋대로 챙겨주는 만에 난린데? 못 보는데 그리워한다고 불행해질까? 일어나기만 해봐. 내가 보내주면 돼. Kemudian saat membeli bunga, Ye-jol melihat berita tentang penangkapan ketua rumah sakit yaitu Kim Pil-soo. Ia segera kembali ke rumah sakit dan membuka pintu kamarnya dan di sana ia menemukan Kokdu yang telah pulih berdiri di hadapannya. Di rumah, momen mesra mereka membuat Gaksin dan Oksin merasa malu dan canggung. Ye-jol pun buru-buru masuk ke kamarnya, menyuruh Kokdu untuk tidak mengikutinya. Sementara itu Gaksin menyadari bahwa setelah kembali dari dunia lain, Kokdu tidak lagi terpengaruh oleh perintah dari Ye-jol. Keesokan harinya, Kokdu dan Ye-jol menikmati kencan yang bahagia, kembali menjalani hidup dengan penuh cinta dan kebebasan. Tiba-tiba, Kokdu mendengar jeritan kesakitan yang menyayat hati. Ia merintih dalam penderitaan. Keesokan harinya, Kokdu dan Ye-jol pergi berkencan lagi. Ye-jol tertidur sambil membaca di samping Kokdu. Saat mengaguminya, tiba-tiba Kokdu merasakan sakit yang luar biasa dan pergi meninggalkannya tanpa penjelasan. Ketika terbangun sendirian, Ye-jol mendengar suara aneh dan menemukan Kokdu tengah merintih kesakitan bersama Gaksin dan Oksin. 나 봐요. 나 좀 봐봐.
Ia mencoba menggunakan perintahnya untuk meredakan penderitaan Kokdu, tetapi Kokdu justru mencekiknya, tak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dalam kepanikan, Yejol memanggilnya dengan nama yang asli, dan seketika dia pun tenang lalu jatuh pingsan. 괜찮아. Setelah siuman, Kokdu menjelaskan kepada Yejol bahwa ia sebenarnya telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Apa yang terjadi padanya sekarang bukanlah kematian, melainkan pembebasannya dari penderitaan cintanya di masa lalu. Yejol yang tidak bisa menerima kenyataan pergi meninggalkannya. Gaksin lalu mendesaknya untuk memenuhi keinginan Kokdu karena ia adalah keluarga dan satu-satunya orang yang Yejol tunggu selama ribuan tahun. Mendengar hal itu, Yejol pun menangis. Ia pergi ke gereja berdoa agar Tuhan mengizinkan mereka untuk tetap bersama. Tiba-tiba Kokdu muncul mengatakan bahwa ini adalah takdir mereka dan mereka harus menerimanya meskipun para dewa tetap diam. Tiba-tiba jeritan kesakitan itu kembali terdengar. Mata Kokdu berubah menjadi kuning seolah-olah ia tak lagi mengenali Yejol. Yejol menangis terseduh-seduh saat Kokdu membuka pintu. Yejol berlari ke arahnya dan mereka berbagi ciuman terakhir sebelum Kokdu berjalan menuju cahaya terang dan lalu menghilang. Yejol terjatuh menangis dalam keputusasaan menyaksikan kepergiannya. Kini Yejol terjatuh dalam kesedihan karena ditinggal oleh Kokdu. Kadang dia mengurung diri dalam kamarnya. Pada siang itu, seorang anak kecil menemuinya. Anak itu mengatakan bahwa Kokdu pernah menyuruhnya agar memberikan bunga tersebut kepada Yejol sebagai pengingat akan Kokdu yang kini menghilang. Sementara itu Hancul diajak makan malam oleh Yongwon. Namun saat inilah Yongwon mengatakan bahwa ayahnya adalah Tae Jung-sik, orang yang pernah menculik Hancul dan bahkan pernah ingin membunuh keluarga satu-satunya yang dia miliki, yaitu Yejol kakaknya. Hancul terkejut dan mengatakan bahwa dia tak bisa begitu saja memaafkan Jung-sik, ayahnya. Namun itu adalah Jung-sik, bukan Yongwon. Dia menyatakan bahwa dia menyukai Yongwon. Namun Yongwon saat itu belum berani untuk menjadi istrinya dan dia perlu sendirian untuk saat ini. Lalu dia hendak pergi untuk bekerja di luar negeri. 안녕. 돈 많아. 돈 쓰고 살기도 바빠. 좋은 일을 하다 보면 5 tahun pun berlalu, bunga-bunga yang ditanam oleh Yejol sudah banyak sekali dan anak kecil itu pun sudah beranjak dewasa. Yongwon kembali ke Korea dan Hancul dengan setia menunggunya, memberinya waktu untuk berpikir, dan ternyata Yongwon menyatakan bahwa hanya Hancul yang dia pikirkan selama ini. Mereka pun menikah. Yejol akhirnya menikahkan adik satu-satunya itu di gereja yang sama saat dia kehilangan Kokdu. Mau tak mau, dia pun termenung di bangku itu sambil memikirkan Kokdu. Namun saat itu terasa seseorang yang muncul di belakangnya. Saat dia menoleh, ternyata itu adalah Kokdu. 나와 함께 이 꿈에서 Dia merasa kalau dia hanya berhayal karena terlalu lama memikirkan laki-laki yang tak kunjung datang itu. Tapi Kokdu menyatakan bahwa dia benar-benar datang. Pertemuan itu bagaikan mimpi yang sangat indah bagi mereka. Sepulangnya ke rumah, Oksin dan Gaksin terpana melihat kedatangan tuannya. Bahkan mereka pun tak percaya. Siang itu akhirnya mereka menyadari bahwa akhirnya Kokdu kembali. Saat di kamar, Kokdu menyatakan bahwa dia kembali karena salah satu syarat yang diberikan oleh Yejol, yaitu mereka harus memperkenalkan keluarga masing-masing. Kokdu merasa kesal karena Hancul malah mengundurkan jadwal pernikahannya selama 5 tahun. Sedangkan ia sudah sangat ingin bertemu dengan Yejol lagi. 진짜 이것 때문에 왔다고요?
Besoknya, mereka memperkenalkan keluarga baru mereka, yaitu Yongwon. Lalu Yejol dan Kokdu melihat-lihat pemandangan, dan Kokdu mengatakan bahwa dia boleh menemui Yejol, namun dia juga harus bekerja sebagai pemandu jiwa-jiwa yang baru saja memasuki neraka. Yejol bertanya mengapa dia tak berhenti saja. Kokdu mengatakan bahwa dewa akhirat tidak dapat menemukan pengganti Kokdu sebagai pemandu di nerakanya, dan dia harus bekerja untuk dewa tersebut. Lalu dia pun berjanji kepada Yejol bahwa di kehidupan sekarang ataupun selanjutnya, Kokdu akan selalu menemaninya. Dengan demikian selesai pula drama Korea kali ini. Jika kalian suka dengan drama-drama Korea penuh fantasi seperti ini, subscribe dan like channel Movie ini. Terima kasih telah menonton dan kita akan bertemu lagi di drama-drama Korea selanjutnya. Annyeong!